Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Siska Puspitasari. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan pH larutan asam lemah dan basa lemah. Ini adalah video kelanjutan dari penentuan pH asam kuat dan basa kuat. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan pH dari asam dan basa lemah, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan beberapa rumus ya atau teorinya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama untuk asam dan basa lemah, ini mereka kenapa sih tergolong ke dalam asam dan basa lemah? Itu karena mereka terionisasi sebagian di dalam air ya, atau mereka memiliki nilai alfa di atas 0 sampai di bawah 1. Jadi antara 0 dan 1 itu untuk asam dan basa lemah ya, sehingga karena cuman sebagian terurai dalam air, akhirnya jumlah H+ dan OH- yang dihasilkan juga hanya sedikit. Nah, makanya mereka tergolong ke dalam suatu basa dan asam lemah ya. Nah, selanjutnya asam lemah ini akan memiliki nilai Ka atau tetapan kesetimbangan asam yang sangat kecil, dan juga untuk basa lemah juga akan memiliki nilai Kb atau tetapan kesetimbangan basa, ionisasi basa yang sangat kecil juga. Jadi untuk asam dan basa lemah akan memiliki nilai Ka yang sangat kecil dan Kb yang sangat kecil. Nah, kemudian, ini semakin besar nilai Ka, maka tingkat keasaman semakin kuat. Nah, jadi untuk membandingkan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah untuk di asam, kita tinggal bandingkan saja nilai Ka-nya ya. Yang memiliki nilai Ka lebih besar artinya lebih kuat sifat keasamannya. Nah, begitupun untuk sifat kebasaan, semakin besar nilai Kb, maka tingkat kebasaan itu juga semakin kuat ya. Jadi untuk menentukan mana yang kuat, mana yang lemah, lebih kuat, lebih lemah, tinggal kita bandingkan saja nilai Ka dan Kb-nya. Selanjutnya adalah contoh asam lemah. Di sini ada asam asetat, asam sianida, asam fluorida, asam karbonat ya. Nah, ini ada asam asetat terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion asetat dengan ion H+ sesuai dengan teorinya Arrhenius ya, bahwa ketika suatu zat dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion H+, maka dia tergolong ke dalam asam dengan nilai Ka 2 kali 10⁻⁵. Kemudian ada asam sianida, ini juga terurai menjadi ion H+ dan ion sianida. Nah, nilai Ka-nya 4,9 kali 10⁻⁻10 ya. Kalau kita bandingkan nilai Ka-nya, ini yang lebih besar berarti yang mana nih? Ya, yang asam asetat ya, 2 kali 10⁻⁵. Jadi karena dia lebih besar, maka asam asetat relatif lebih kuat daripada asam sianida. Oke, selanjutnya contoh basa lemah maksudnya ya. Contoh dari basa lemah di sini ada NH3, N2H4 dan ZnOH 2 kali. Nah, untuk yang asam untuk amoniak, nah ini NH3 ya, walaupun terlihat nggak ada OH-nya, karena kan biasanya basa itu ada OH, OH, OH ya. Nah, ini NH3 walaupun terlihat tidak ada OH-nya, tapi dia basa lemah ya, karena ketika gas NH3 dilarutkan ke dalam air, ternyata dia juga menghasilkan ion hidroksida atau OH- ya, sesuai teorinya Arrhenius. Ketika zat dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion OH-, maka zat tersebut dikatakan sebagai basa ya. Nilai Kb-nya 2 kali 10⁻⁵. Selanjutnya ada ya N2H4 juga sama, dilarutkan ke dalam air, yang dihasilkan adalah ion OH- dan N2H5+. Nilai Kb-nya 1,7 dikali 10⁻⁶. Oke, di antara mereka berdua berarti yang sifat kebasaannya lebih kuat adalah yang NH3 ya, karena nilai Kb-nya lebih besar. Ya, ini adalah
rumus yang harus kita pahami ya dalam menentukan pH asam lemah dan basa lemah. Nah, untuk asam seperti biasa ya, kalau untuk asam kita tentukan konsentrasi H plusnya ya. Sedangkan kalau basa kita tentukan konsentrasi OH-nya. Nah, ini sama rumusnya ya antara asam dan basa, akar M dikalikan Ka, sedangkan untuk yang basa M dikalikan Kb. Jadi cuma beda di bagian Ka dan Kb-nya saja ya. Jadi ngafalinnya gampang kok ya, sama. Atau kaitannya dengan alfa atau derajat ionisasi ya. Konsentrasi H+ ini sama dengan molar dikalikan alfa atau derajat ionisasi. Nah, untuk basa lemah berarti carinya OH- ya, molaritas dikalikan alfa atau derajat ionisasi. Ini ya, untuk molaritas sendiri selalu diingatkan. Nah, ini adalah rumus molaritas ya, jangan sampai kalian lupakan. Jadi selama kalian belajar kimia, ini rumus molar atau konsentrasi molar akan terus digunakan. Jadi nggak akan sia-sialah ngafalin rumus molar ya. Mol dibagi volume ya, atau bisa juga molnya diturunkan jadi berat dibagi mr dikali 1000 per volume. Nah, ini volumenya sudah dalam bentuk mililiter ya. Nah, satu lagi nih terkait penentuan pH dan pOH ya. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai pH dan pOH itu adalah 14 ya. Nah, untuk pH seperti biasa adalah hasil dari min log konsentrasi H+, sedangkan pOH adalah min log dari konsentrasi OH-. Seperti itu ya. Ya, baik, kita langsung ke contoh soal. Di sini pH dari 100 ml larutan NH3 0,2 molar adalah di situ diketahui nilai Kb tetapan ionisasi kesetimbangan ionisasi NH3 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini mohon maaf nih ya. Tanda kurungnya ikutan ke atas. Oke, di sini selangkah pertama selalu ya kita harus tanya dulu nih, siapakah yang mau ditentukan pH-nya gitu ya. Nah, ini untuk sebenarnya ada cirinya sih ketika di soal diketahui nilai Kb atau Ka, atau mereka nilainya ditanyakan ya, udah pasti kita menggunakan rumus basa lemah dan asam lemah ya, atau dari hafalan juga boleh bahwa NH3 ini adalah suatu basa lemah ya, saya singkat begitu, basa lemah. Nah, kemudian ya udah, kalau basa berarti kita carinya apa? Ingat urutannya. Kalau basa yang kita cari adalah konsentrasi OH- ya. Nah, ini dikasih tahu nilai molar dan Kb-nya, berarti fix banget kita pakai rumus yang akar M dikali Kb gitu ya. Nah, oke, masukkan molarnya. Ini 0,2 kita konversi bentuknya jadi 2 kali 10 pangkat min berapa nih? Karena ada satu angka di belakang koma, jadi 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, ini optional aja sih. Biasanya untuk memudahkan perhitungan kita ubah ke bentuk seperti ini ya. Kb-nya tinggal masukkan 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Oke, jadi tinggal hitung 2 kali 2 berapa? 4 ya, 4. Nah, ini kalau perkalian pangkat berarti 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 5 berarti dijumlah ya, min 1 ditambah min 5 jadinya min 6. Oke, jadi hasilnya akar dari 4 kali 10 pangkat min 6. Diakarin satu-satu ya, 4 dulu, akar 2 dari 4 itu adalah 2 ya, terus 10 pangkat min 6 diakarin tinggal dibagi 2 ya, 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 3. Oke, kalau udah kayak gini ya, ada yang ingat? Nah, kalau udah ketahuan berapa nilai konsentrasi OH-, tinggal cari nilai pOH-nya, min log dari konsentrasi OH-, gitu kan? Nah, yaudah tinggal ditarik aja konsentrasinya, min log dari 2 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Berarti pOH-nya berapa? Nah, ingat nggak cara yang kemarin ya? Jadi kita lihat di sini pangkatnya adalah 10 pangkat minus 3 ya. Nah, ini tinggal 3-nya jadi bilangan bulat gitu ya. 3. Terus selanjutnya tinggal dilanjutin aja, 3 min log 2 ya, 3 min log 2. Oke, nggak akan saya bahas ya penurunan logaritmanya. Mungkin kalau kalian mau request bahas dong penurunan logaritmanya, boleh banget ya, nanti saya bikinin video penurunan logaritma. Oke, kalau udah tahu pOH berarti tinggal cari pH-nya. Nah, kan kita tahunya pH tambah pOH itu 14 ya. Nah, berarti pH adalah 14 dikurangi pOH yaitu 3 min log 2.
gitu kan. Oke, 14 dikurangi 3 itu adalah 11 ya. Ini min ketemu min jadi plus 11 plus log 2. Oke, ada nggak jawabannya? Ada dong, yeay. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Di sini ada apa? Asam asetil salisilat HC9H7O4 terdapat di dalam aspirin, memiliki nilai Ka 2,5 kali 10 pangkat min 5. Ya, oke, ini kita tanda ini ya, nilai Ka-nya tetapan kesetimbangan ionisasi asamnya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian jika 3 tablet aspirin dilarutkan oleh air sampai 200 ml, di mana setiap tablet mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat. Nah, pertanyaannya pH larutan yang terjadi adalah Oke, di sini asam asetil salisilat ini adalah berupa asam lemah, ya kan? Asam lemah. Berarti kita mengacu pada rumus asam lemah seperti biasa. Kayak gimana rumusnya? Rumusnya adalah konsentrasi H+, ya kan? Konsentrasi H+ sama dengan gimana? Akar Ka dikalikan M. Nah, ya. Di sini yang jadi masalah adalah molaritasnya belum ada atau konsentrasinya belum ada. Oke, kita cari dulu berarti konsentrasi molarnya ya. Konsentrasi molar bisa kita cari menggunakan rumus molar sama dengan berat ya. Berat dibagi MR dikali 1000 per volume ya. Nah, di sini untuk beratnya sendiri tadi katanya ada 3 tablet ya. 3 tablet, di mana setiap tablet ini mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat. Oke, berarti beratnya ada 3 tablet, 3 dikali 0,3 gitu ya, atau 0,9. Oke, dibagi MR-nya. Ini sayang banget nih MR-nya belum ada. Berarti mau nggak mau harus kita cari dulu MR dari asam asetil salisilat ya. Oke, sambil kita mereview kembali lah, nyari MR dari HC9H7O4. Oke, di sini ada atom hidrogen sebanyak berapa nih? Atom hidrogennya sebanyak 8 ya. 1 tambah 7, 8. Berarti 8 dikali ARH itu ya, ditambah, kemudian ada apa lagi? Ada karbon sebanyak 9. Berarti 9 dikali AR karbon. Oke, kemudian ada oksigen sebanyak 4. Ya, oksigen sebanyak 4. Berarti 4 dikali ARO. Ya, tinggal kita masukkan saja. Nah, ini tidak diketahui, cuman memang karbon, hidrogen, oksigen ini sering banget kita gunakan ya. Jadi setidaknya buat teman-teman yang udah lama belajar kimia nih dari kelas 10, pastinya ingat ya. Harusnya diketahui. Cuman kalau ingat lebih baik ya. Nah, ini 8 dikali air hidrogen itu 1. Berarti 8 kali 1 ditambah oksigen, karbon ya. Mohon maaf, karbon maksudnya. Berarti karbon 9 dikali, ada yang tahu nggak air karbon berapa? 12 ya. 12 ditambah air oksigen yang terkenal juga nih, sering kita gunakan. Itu adalah 16 ya. Oke, tinggal kita jumlahin aja semuanya nih. Berarti 8 ditambah berapa nih? 9 kali 12, 18, 108 ya. Ditambah 4 kali 16 itu adalah 64. Oke, cus tambahin 8 tambah 8, 16, 16 tambah 4, 20. 2 tambah 6, 8, berarti 180 ya. Oke, kita masukkan ke rumus molar tadi yang sempat gantung ya. MR-nya ternyata 180 dikali 1000 per volumenya dalam mililiter ya. Volumenya dalam mililiter itu adalah 200 mili. Oke, cus masukin gitu. Oke, tinggal kita coret-coret aja ya. Tinggal kita coret-coret. Mana nih, ini dulu kali ya. Nih ya. 1000 bagi 200 itu adalah 5. Oke. Kemudian ini 0,3 kali 3 kan 0,9. 0,9 sama 180 bisa langsung kita coret ya. 9 per 18 itu kan 1/2 ya. Berarti karena dia ada baik, kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Di sini ada apa? Asam asetil salisilat HC9H7O4 terdapat di dalam aspirin, memiliki nilai Ka 2,5 kali 10 pangkat min 5. Ya, oke, ini kita tanda ini ya, nilai Ka-nya tetapan kesetimbangan ionisasi asamnya 2,5 kali 10 pangkat min 5. Kemudian jika 3 tablet
3 tablet aspirin dilarutkan oleh air sampai 200 ml, di mana setiap tablet mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat. Nah, pertanyaannya pH larutan yang terjadi adalah Oke, di sini asam asetil salisilat ini adalah berupa asam lemah, ya kan? Asam lemah. Berarti kita mengacu pada rumus asam lemah seperti biasa. Kayak gimana rumusnya? Rumusnya adalah konsentrasi H+, ya kan? Konsentrasi H+ sama dengan gimana? Akar ya, akar Ka dikalikan M. Nah, ya, di sini yang jadi masalah adalah molaritasnya belum ada atau konsentrasinya belum ada. Oke, kita cari dulu berarti konsentrasi molarnya ya. Konsentrasi molar bisa kita cari menggunakan rumus molar sama dengan berat ya. Berat dibagi MR dikali 1000 per volume ya. Nah, di sini untuk beratnya sendiri tadi katanya ada 3 tablet ya. 3 tablet di mana setiap tablet ini mengandung 0,3 gram asam asetil salisilat. Oke, berarti beratnya ada 3 tablet, 3 dikali 0,3 gitu ya, atau 0,9. Oke, dibagi MR-nya. Nah, ini sayang banget nih MR-nya belum ada. Berarti mau nggak mau harus kita cari dulu MR dari asam asetil salisilat ya. Oke, sambil kita mereview kembali lah, nyari MR dari HC9 H7O4. Oke, di sini ada atom hidrogen sebanyak berapa nih? Atom hidrogennya sebanyak 8 ya. Selanjutnya nomor 3, nilai derajat ionisasi dari larutan HClO 0,01 molar. Nilai Ka-nya sekian. Oke. Dia bertanya nilai derajat ionisasi. Derajat ionisasi itu apa? Alfa bukan ya? Nah, diketahui nilai Ka-nya sekian, tanyakan alfa, konsentrasinya diketahui. Oke, ada ide nggak? Oke, kita bermula dari apa ya? Rumus dari pH ya, konsentrasi H+. Ini kita pakai konsentrasi H+ karena kan senyumnya asam ya, asam lemah ya. Nyari konsentrasi H+ kan bisa menggunakan akar M gitu ya, dikali Ka gitu kan. Nah, atau boleh juga menggunakan M dikali alfa, betul. Nah, kemudian kita hitung ya dari persamaan ini supaya akarnya hilang. Berarti yang ini kita pangkatkan 2, ya kan? Nah, ini kita sama-sama pangkatkan 2. Oke, akarnya jadi hilang, tinggal M dikali Ka sama dengan ya tentu saja itu jadi M kuadrat dikali alfa kuadrat. Betul? Nah, ini molar sama molar kanan kiri sama, coret. Nah, jadilah dapat nilai Ka sama dengan M kali alfa kuadrat ya. Oh, berarti alfa kuadrat sama aja dengan Ka dibagi M. Betul? Alfanya gimana? Berarti alfanya akar ya. Kita akarin karena alfa kuadrat itu adalah Ka dibagi M gitu ya. Berarti alfanya adalah akar dari Ka dibagi M. Udah, tinggal masukin aja nilai Ka-nya yang sudah ada di situ. Ini 4 kali 10 min 8, 4 kali 10 pangkat min 8. Terus konsentrasinya, molarnya ini ya 0,02, tentu saja kita konversi jadi 10 pangkat min 2 untuk mempermudah perhitungan ya. Berarti di sini 10 pangkat min 2. Oke, jadi berapa tuh? Jadinya 4 ya. 4 dikali minus 2-nya naik angkatnya jadi min 8 tambah 2. Berarti tinggal 10 pangkat minus 6 ya. Ya, tinggal diakarin. Akar dari 4 itu adalah 2. Akar dari 10 pangkat min 6 adalah min 3. Berarti ya tinggal dibagi 2 aja. Oke, seperti itu. Nah, ini bentuknya masih derajat ionisasi ya, karena di pilihan jawaban maunya persen. Berarti tinggal kita kali 100 saja. 2 kali 10 pangkat min 3, kita kali 100 ya. Mengkonversi desimal jadi persen, tinggal kali 100 saja. Oke, 2 dikali 10 pangkat min 3 kali 100, berarti tinggal 10 pangkat min 1 ya. Berarti hasilnya 0,2%. Oke, jawabannya C.
Ya, contoh soal keempat ya, di sini ada apa nih? Ada larutan asam format ya, HCOH. Nah, ini satu tim nih dengan asam cuka ya. Jadi dia punya proton di ujung sini, Bu. Jadi proton yang dilepaskan dalam air adalah yang ini gitu ya, bukan yang di depan. Oke, ada larutan HCOH dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 4 memiliki pH 4 min log 2. Nah, pertanyaannya adalah konsentrasi larutan HCOH tersebut. Oke, ini jadi kayak dibalik gitu ya. Biasanya ditanyainnya pH, sekarang pH-nya sudah diketahui. Nah, oke, kita coba nih karena HCOH itu adalah suatu apa? Suatu asam lemah ya. Nah, ini adalah suatu asam lemah. Jadi bolehlah kalian tulis dulu aja gitu ya rumus asam lemah H plus bukan sama dengan akar dari M dikalikan Ka. Nah, kalau sudah tinggal lihat yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan atau yang ditanyakan adalah molarnya yang mana ya. Oke, nilai Ka sudah ada, tinggal nyari konsentrasi H plusnya. Nah, untuk menentukan konsentrasi H plusnya gimana gitu ya. Nah, ini karena pH itu adalah 4 min log 2 gitu ya. Ingat ya, si angka bulat ini tuh kalau dari min lognya itu adalah 10 pangkat min 4. Nah, ini kalau 4 berarti dia naik jadi pangkat ya, 10 pangkat min 4. Nah, ini angka 2-nya berarti jadi bilangan bulatnya ya, 2 kali 10 pangkat min 4 itu adalah nilai konsentrasi H+. Oke, jadi ini pernah saya bahas di video sebelumnya ya, penurunan menentukan pH dari konsentrasi H+, yaitu konsentrasi H+, maksudnya pH adalah min log dari konsentrasi H+ ya. Ini saya kira saya nggak perlu lagi menurunkan lagi ya. Jadi ya udah cepet aja lah. Seperti itu. Ya, jadi dapat konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Kemudian molarnya kan ditanyain ya. Ya udah tulis dulu aja molar dikalikan Ka. Oke, nah supaya bisa kita lanjutkan untuk menghitung. Nah, ini triknya supaya akarnya menghilang gitu ya. Nah, kita bongkar nih kedua ruas, kita pangkatkan 2 supaya akarnya hilang ya. Itu jadi tinggal 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2. Oke, 2 dulu nih pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. Kemudian 10 pangkat min 4-nya pangkat 2. Oke, kalau ada pangkat dipangkatkan berarti si pangkatnya kita kalikan ya. Berarti 4 pangkat min 2. Min 4 kali 2 maksudnya ya. Jadinya 4 kali 2 ya, min 8. Ya, akarnya sudah musnah, tinggal M dikalikan Ka. Ka-nya bisa langsung kita input ya. Ka-nya bisa kita langsung input supaya lebih cepat. Ka-nya berapa? Oh, ini 2 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 10 pangkat min. Oke, dapat molarnya. Berarti tinggal kiri bagi kanan ya. Berarti 4 dikali 10 min 8 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, 4-nya coret, 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Nah, ini minus 4 naik ke atas jadi plus ya. Min 8 ditambah 4 berarti 10 pangkat min 4 molar. Wow, lumayan ya. Berapa tuh 2 kali 10 pangkat min 4? Berarti ada 4 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Berarti sisanya 2 ya. Oke, jawabannya ada. Oh, ada ya. Jawabannya adalah yang di Silahkan tulis di kolom komentar kalau misalkan ada yang kurang jelas ya. Jangan lupa juga nih kalian simak kembali video pembelajaran penentuan pH asam dan basa kuat ya. Ya, sampailah kita di soal yang terakhir. Soal terakhir ini tentang apa nih? Anilin ya. Anilin salah satu turunan dari senyawa benzena C6H5NH2 dengan MR93 merupakan senyawa organik yang termasuk basa lemah. Oke, ini udah enak banget ya, dia langsung ngasih tahu basa lemah. Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi ini siapa gitu. Kemudian diketahui Kb anilin 4 kali 10 pangkat min 10. Oke, bolehlah kita tulis dulu ya. Kb-nya 4 kali 10 pangkat min 10. Terus ada pH-nya berapa nih? pH-nya 8 plus
log 2. Kemudian ada volume di situ ya. Berat aniline yang dilarutkan, yang terlarut dalam 100 ml larutan tersebut adalah ya volumenya 100 ml. Yang ditanyakan adalah berat si anilin. Oke ya. Ya berat anilin dapatnya dari mana ya? Karena anilin basa lemah. Coba kita ingat-ingat dulu aja ya rumus dari basa lemah. Tentu saja karena dia basa, carinya konsentrasi OH- ya kan? Nah, yang rumusnya M dikali KB gitu kan ya. Oke, kalau ada informasi KB berarti KB atau KA. Berarti kita pakai rumus yang ini nih, yang M akar M dikalikan KA atau KB. Ya kalau ada informasi alfa berarti kita pakainya alfa, M kali alfa. Jadi tergantung kebutuhan ya. Nah, emang di sini kan ditanyainnya berat. Apakah ada berat di sini di rumus tersebut? Ada, tapi sembunyi ya kan di balik M. Molaritas di sebelumnya sudah kita ketahui bahwa dia adalah berat dibagi MR gitu kan ya, dikali 1000 per volume. Nah, berarti yang kita cari itu ini ya. Jadi kita bisa langsung cari berat dari rumus penentuan pH asam lemah ya. Nah, oke. Berarti kita butuh nilai apa nih? Nilai konsentrasi OH- ya. Konsentrasi OH- itu diketahui dari nilai pH yang 8 plus log 2. Hati-hati nih ya. Dari pH, karena kita mau mencari OH- ini nggak bisa nih. Dari pH ujuk-ujuk tahu berapa konsentrasi OH-nya. Ini nggak bisa. Dari pH, ini harus melewati jembatan pOH dulu. Baru setelah ketahuan pOH, baru diketahui konsentrasi OH-. Nah, itu baru benar ya. Jadi antara pH dan pOH harus ada jembatan ya, antara pH dan OH- maksudnya harus ada jembatannya. Oke, baik. Kita coba cari pH plus 8 plus log 2 berarti pOH-nya berapa? Ingat ya, jumlah pH dan pOH adalah 14. Berarti untuk menentukan pOH tinggal 14 dikurangi pH, kan gitu ya. Tinggal cus masukin 14 dikurangi pH-nya 8 plus log 2. Nah, ya tuh 14 kurangi 8 berapa? 6 ya. 6 plus ketemu min jadi min log 2. Nah, ini saya yakin nih kalian udah jago lah mengkonversi pOH menjadi konsentrasi OH- gitu ya. Nah, ingat gitu ya. Nih kita bedain warnanya kali ya. Ingat ini si 6 ya, si 6 ini. Nah, ini bilangan bulat itu asalnya dari 10 pangkat min 6 gitu ya. Nah, 6. Terus 2-nya baru deh gitu ya. Min log 2 itu nanti dia di pengalihnya 2 kali 10 pangkat min 6. Itu adalah nilai konsentrasi OH-. Jadi tinggal disilang aja ya, tinggal disilang, nggak usah pakai penurunan logaritma lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ke rumusnya konsentrasi OH- ya. Kita langsung tarik dari sini aja ya. Nah, gitu ya. Konsentrasi OH- sama dengan ya, molaritasnya boleh banget langsung kita ubah jadi berat dibagi MR gitu ya, dikali 1000 per volume. Nah, baru dikali KB. Boleh kayak gitu ya. Oke, OH-nya langsung masukin 2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan gitu ya, akar dari berat yang nggak tahu, MR-nya 93 ya. MR-nya 93, kemudian dikali 1000 per berapa volumenya? Volumenya 100 mili. Oke, udah langsung mili ya. Nilai KB-nya juga sudah ada. Berapa tuh? 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Udah kita tulis juga sih. 4 kali 10 min 10. Oke ya, kalau kita udah mulai kelihatan rumit nih, usahakan harus ada yang dicoret dulu nih supaya mengurangi beban menghitung ya. Ini paling kelihatan nih 1000 sama 100. Jadi 10 ya. Nah, lumayan kan ya? Nah, oke, ingat kalau ada apa? Akar ya, supaya akarnya bisa kita pecah, supaya bisa kita hitung, supaya hilang kedua ruas kita kuadratkan saja. Akar 2 pangkat 2, ini juga pangkat 2 ya. Nah, udah jadi tinggal 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. 10 pangkat min 6 pangkat 2. Berarti 10 pangkat min 6-nya kali 2. Jadi min 12. Ingat ya, pangkat kalau dipangkatin artinya dikali.
Oke, beratnya nggak tahu, MR-nya 93 ya, terus itu jadi tinggal 10. Terus ada KB-nya 4 kali 10 pangkat min 10. Nah, sama nih, ada yang bisa coret nggak? Oke, di sini ada penghubung sama dengan ya, memisahkan mereka perkalian. Jadi yang sama boleh kita coret 4 dengan 4 habis ya. Terus 10 pangkat min 12 juga sikat nih sama 10 pangkat min 10. Tinggal berapa? Min 12 tambah 10 ya, berarti min 2 gitu ya. Sama dengan ini ada 10 ya. Berarti 10W gitu ya dikali. Nah, ini 93. Oke, dapat beratnya berapa beratnya? Berarti ini dikali ya. 10 pangkat min 2 dikali 93 berarti 0,93 ya. 0,93 dibagi 10 berarti berapa tuh? 0,093. Satuannya gram. Apakah ada? Wah, nggak ada nih. Coba kita konversi ke miligram deh, karena di pilihan jawaban ada yang pakai miligram ya. Gram ke miligram tinggal kita kali 1000, bukan ya, kali 1000 kebetulan ada 3 angka di belakang koma, berarti habis ya komanya ya. Jadi 93 miligram. Oke, jawabannya sudah ada. Jawabannya adalah yang E. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kira-kira next video kalian mau dibuatin video pembelajaran apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.